Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya tentang itu 10 golongan yang mendekati minuman haram ya. Sedangkan saya di sini kan kerjanya sama orang Cina. Terus kadang itu juga suruh ngelapin botol-botol minuman yang dipajang itu cuma buat hiasan kayak gitu. Itu apa saya juga ikut dosa, Ustadz? Ya. Sama dengan adakah hadis tentang menggerakkan jari telunjuk ketika tahiyat itu? Yang ketiga bolehkah saya telepon teman lelaki saya hanya yang diomongin juga cuma tentang ilmu agama gitu? Itu dibolehkan apa tidak? Laki-laki sama-sama dari Indonesia gitu lah. Iya. Kamu namanya siapa? Laki-laki. Rahasia. Ketawa. Aduh. Kamu namanya siapa? Tapi ya itu kita ngomongin tentang agama itu aja Ustadz. Kan Iya. saya juga baru mengenal sunnah itu kan juga baru beberapa tahun. Terus sejak saya juga menyimak yang Pak Ustadz yang sedang di sini kok ada yang di YouTube itu ada mengatakan judulnya itu MTA menghalalkan anjing. Nah di situ saya semakin penasaran. Jadinya di situ saya sering mendengarkan tapi juga nggak ada yang benar. Kamu dari mana? Namanya siapa? Saya dari Gerabak. Namanya Dari mana? Sri Rahayu. Gerabak. Dari Gerabak. Cuma Gerabak. sekarang lagi kerja di Hong Kong. Iya. Sudah. Sudah itu aja. Ya. Si Rahayu. Makasih. Ya. Rahayu dari Hong Kong. Ya, Ustaz. Jadi kerja ikut orang, tugasnya nyerbeti botol miras yang dipajang di tokonya karena dijual biar bersih itu kan. Ya boleh apa enggak itu? Kalau kamu nggak boleh, enggak mau begitu dipulangkan kamu. Ya. 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 Kalau sekedar begitu nyerbeti tok ya silakan. Tapi kalau kamu ikut menjuali itu yang tidak boleh. Karena 10 macam yang dikutuk yang berhubungan dengan khamr itu termasuk dari pembuatnya sampai peminumnya, sampai yang melayani, yang mengambilkan, yang menuangkan, sampai itulah. Kalau kamu membersihkan biar bersih, memang saya rasa yang dibersihkan bukan botolnya aja kan. Artinya dagangan yang dipajang di itu memang semuanya dibersihkan biar tambah bersih. Ya resik-resik kan, kaca pun dibersihkan kan gitu kan, kaca-kaca toko itu. Nah, itu semua kalau kamu tidak melayani ikut menjualkannya ya mudah-mudahan tidak berdosa, karena memang kerja yang kamu ikuti orang semacam itu. Kalau lebih bersih lagi ya jangan ikut orang semacam itu ya. Lah kebacut itu ya untuk kontraknya habis nggak usah balik, udah kerja di rumah aja. Wanita itu lebih baik kerja di rumah ya. Kemudian telepon dengan laki-laki nanya masalah agama. Ya, kalau laki-lakimu tadi di Korea dan tanya kajian Korea itu rutin ada. Tanya aja yang ngajar ngajian di Korea langsung. Korea itu ada kelompok kajian, diajar langsung dari sini. Yang mengajar Dr. Abdurrahman Suparno itu lewat telepon langsung. Lewat telepon. Nah, kalau itu kamu tanyakan saja nanti pada jadwal pengajiannya kapan, nah tanya di situ. Ya nanti bisa. Kalau kamu telepon gitu, ya nanti kemudian yang kamu telepon sering dengar suaramu, akhirnya jatuh cinta, ya kok suaranya merdu, ya nah, nanti jadi tidak baik nanti. Maka lebih baik tanya. Kalau ada kajian di Korea itu, ya, ikut tanya di situ tentang agama. So, kalau tanya temanmu di situ sama-sama TKI, kamu tanya agama ya belum tentu tahu kan. Wong yang penting nek kono nyambut gawe kok.
Kalau yang ketiga apa tadi? Adakah hadis tentang menggerak-gerakkan jari telunjuk ketika Ada, memang ada itu ya. Itu ada beda pendapat. Memang menggerak-gerakkan jari itu ada. Nabi menggerak-gerakkan. Yang ada yang berpendapat gerak-geraknya itu tidak disengaja. Karena mungkin pantulan hati di dalam Nabi membaca at-tahiyat atau syahadat tadi dah, sehingga karena meresap betul di dalam hatinya sehingga tergerak getaran hati yang mantap dengan sumpahnya asyhadu alla ilaha illallah itu sehingga menggetarkan hatinya. Tapi ada yang memang memahami itu memang digerak-gerakkan. Gitu. Memang ya bunyinya digerak-gerakkan, tapi gerak itu ada yang memahami geraknya tidak sengaja atau yang disengaja. Nah kalau geraknya disengaja itu mestinya sama kan. Kalau Rasulullah memang menggerak-gerakkan jari dengan sengaja, itu mesti geraknya sama. Wong sedekap saja aturannya wis sedekap. Tuh ketika menjulurkan itu pun sedekapnya diterangkan oleh Rasulullah kok. Jadi tangannya menggenggam, ibu jarinya dikaitkan dengan jari tengahnya ini, terus kemudian ujung jarinya dijulurkan. Ininya aja diterangkan. Lah kalau menggerakkannya juga memang disengaja oleh Rasulullah, mesti diterangkan geraknya bagaimana. Yang kamu lihat orang yang menggerakkan jari kan ada yang gini, ya, diputar-putar gini, ada yang gini-gini. Ana sing cepat, ana sing arang-arang, ada yang begini. Nah, kalau itu memang gerakannya disengaja oleh Rasulullah, mesti ada gerakan tertentu. Nah, tapi maka ada yang memahami memang jari Rasulullah itu bergerak, tapi tidak sengaja untuk menggerakkan karena pantulan getaran jiwa membaca syahadat pada Allah tadi ya, dia sampai ini mantul getaran ini bukan digerakkan. Nah kalau kita, ya kamu lihat aja menggerakkan jari itu kan macam-macam, ya macam-macam gerakannya. Namun bagi yang tetap begitu silahkan, ya silahkan. Memang ada gerak-gerakan itu. Dan dengan demikian maka gerakan-gerakan itu tadi, ya tidak karena tidak sengaja berarti tidak perlu dilakukan. Ini ada hadis saya bacakan hadisnya ya. An Wa'il bin Hujrin annahu qala fi sifati sholati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa qa'ada faftarasha rijlahu rijlahul yusra wa wada'a kaffahul yusra ala fakhidhihi raqbatihil yusra wa ja'ala hatta mirfaqihil aimani ala fakhidhil yumna summa qada sintaini min asabihi wa halaqa halqahu summa rafa'a usbu'ahu fara'aituhu yuharrakuha ya yada'u biha. Nah di situ terangkan ya dari Wa'il bin Hujr bahwasanya ia berkata dalam menerangkan sifat sholat Rasulullah SAW. Kemudian beliau SAW duduk dengan duduk pada kakinya yang kiri dan meletakkan tapak tangannya yang kiri pada pahanya dan lututnya yang kiri pada paha dan lutut yang kiri, tangannya diletakkan itu. Dan menjadikan ujung sikunya yang kanan pada pahanya yang kanan. Jadi ujung sikunya kanan diletakkan pada pahanya yang kanan. Ya. Ujung sikunya kanan pada paha yang kanan. Kemudian menggenggam dua jari, yaitu jari manis dan jari kelingking. Jari manis, jari kelingking jentian ini digenggamkan. Gitu ya, jari manis dan jari kelingking dan membentuk lingkaran. Ya, dua lingkaran, jari manis dan jari kelingking, nah, digenggamkan begitu maksudnya. Membentuk lingkaran dengan menghubungkan
jari tengah dengan ibu jari. Nah, ini dari karena ibu tengah hubungan dengan ibu jari, inilah lingkaran. Hubungkan ibu tengah dengan ibu jari. Kemudian beliau mengangkat, ya, mengangkat. Beliau mengangkat atau ya, dengan jarinya, yaitu jari telunjuk, mengangkat setelah digenggamkan di sini, jari telunjuknya diangkat. Maka saya melihat beliau menggerak-gerakkannya dan berdoa dengannya. Nah, maksudnya doa tahiyat tadi baca. Jadi genggamkan begini, ujung jarinya telunjuknya diangkat sambil dilihat bergerak-gerak. Nah, bergeraknya ini ada yang berpendapat bergeraknya Rasulullah tidak disengaja, karena pantulan hati yang sangat dalam apa yang dibaca itu sehingga terjadi getaran, menggetar-getar, nah, sampai bergerak. Bergeraknya tidak disengaja. Tapi dengan melihat ini ada yang mengatakan geraknya disengaja. Ya, maka kalau geraknya sengaja, mesti ada gerak tertentu. Geraknya bagaimana? Oh, seperti apa itu? Menghentikan gigi, menggenggam ujung jari aja ditato begitu rupa kok. Ya, jadi kelingkingan jarinya digenggamkan, kemudian ibu jarinya diketemukan dengan ibu jari manisnya. Ini tadi ya kan? Terus diangkat jari telunjuknya. Jadi genggam ini aja diterangke kok. Masa menggerakkan tidak diterangkan? Karena menggerakkan tidak diterangkan, akhirnya yang mengerjakan itu geraknya macam-macam. Ada yang begini tak? Nah gini. Ada orang-orang gitu. Coba ada yang cepat gini. Ada lagi yang dihubung-hubung kayak ngono. Nah, sing bener sing ndi. Nah, itu ya. Jadi telepon laki-laki dengan, berarti kalau memang tujuan bicara agama, ya bukan mahram, boleh aja. Tapi kalau sudah mulai terbentik hatinya mengarah yang lain, ya itu dihentikan. Bab telepon dengan jenis lain itu bisa menjadikan takrobu zina. Kalau memang murni begitu, tidak apa-apa ya sudah. Tapi kalau nanti sudah mulai terbentik hatinya macam-macam, dihentikan. Jangan diteruskan.